Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka pada tutorial online Universitas Terbuka. Kembali lagi bersama saya Kusuma Budi Stiono MBA selaku pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Pada sesi ini teman-teman akan saya dampingi sampai dengan sesi ke-8. Pada sesi ini saya akan menambahkan materi berkaitan dengan time value of money atau nilai waktu dari uang. Di sisi teman-teman yang sudah belajar pada sesi pertama tentang pengertian manajemen keuangan, ini saya tambahkan materi tentang time value of money. Nah, ini teman-teman bisa menyimak supaya menjadi tambahan dan menambah kekayaan ilmu dari teman-teman sendiri ya. Ini saya share. Nah, ini uh, nama saya ya, nama saya Kusuma Bistiono dan ini juga ada nomor WA sekaligus ada email. Kalau mungkin teman-teman dari Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa saya, ada yang ingin bertanya, silakan melalui WA atau melalui email yang sudah saya terakan di sini ya. Atau mungkin bisa tanya melalui diskusi di e-learning Universitas Terbuka juga bisa ya. Nanti akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, pada sesi pertama ini saya akan menambahkan materi tentang time value of money atau biasa disebut dengan nilai waktu dari uang, manajemen keuangan dengan kode ECMA 4213. Nah, kalau kita berbicara tentang uang, kita pasti akan selalu ingat yang namanya bank ya. Bank itu kan kalau orang-orang butuh uang itu pasti ke bank. Gitu. Jadi ini saya berikan ilustrasi berupa perbankan, salah dua contoh dari perbankan di Indonesia yaitu Bank Sentral Asia dan Bank Rakyat Indonesia. Ini merupakan salah satu industri ya, industri perbankan yang mengelola keuangan-keuangan. Nah, di sini teman-teman bisa mengingat ya kalau time value of money itu belajar dari bank ya. Jadi kita kalau mungkin nanti teman-teman sudah selesai mata kuliah saya, nanti mungkin waktu masuk ke bank ya, jadi ingat oh iya ini di bank saya mau jadi teringat dengan mata kuliahnya Pak Kusuma ya. Jadi teringat dengan mata kuliah Pak Kusuma tentang manajemen keuangan time value of money. Nah, nanti kalau teman-teman mungkin suatu saat mau pinjam uang ke bank, nah itu ada cara perhitungannya melalui time value of money. Nanti teman-teman bisa belajar sedikit banyak dari materi yang pertama ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang melihat video saya, tidak hanya dari Universitas Terbuka, mungkin ada dari teman-teman dari kampus lain, silakan kalau mungkin ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Kalau mungkin ada salah nanti silakan bisa saling berkoreksi ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, yang pertama adalah peserta mampu menjelaskan konsep dasar TVM atau Time Value of Money dari present and future value. Kemudian peserta mampu menjelaskan rumus dasar present and future value. Dan kalau kita punya tujuan, pasti kita punya manfaat pembelajaran. Nah, manfaatnya adalah membantu peserta mengetahui seberapa besar tabungan yang harus disimpan agar mencapai total nominal yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini yang saya katakan tadi supaya teman-teman ingat tentang bank yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi kalau teman-teman pengen nabung atau mungkin teman-teman pengen pinjam uang ke bank, itu teman-teman ingat yang namanya time value of money, bahwa nilai uang itu lebih berharga sekarang daripada masa depan. Nah, selanjutnya, nah ini konsep dasar dari TVM. Konsep dasarnya adalah jika nilai nominal sama, ya nilai nominal uang sama, uang yang dimiliki saat ini akan jauh lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, kenapa begitu? Seperti ini. Lebih baik menerima uang 10 juta saat ini daripada menerima uang 10 juta di masa yang akan datang, misalkan 1 tahun lagi. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman memiliki uang 10 juta saat ini, mungkin teman-teman bisa belanja berbagai macam produk. Mungkin bisa dapat 5 produk gitu ya, katakanlah dapat 5 produk. Tapi kalau teman-teman menerima 10 jutanya 1 tahun yang akan datang, belum tentu
nilai 10 juta ini bisa mendapatkan 5 produk yang sama. Maka dari itu nilai waktu dari uang adalah penting untuk dipelajari, dan uang saat ini jauh lebih berharga daripada uang di masa yang akan datang. Terus selanjutnya, lebih baik membayar 10 juta 1 tahun lagi daripada membayar 10 juta sekarang. Ini kalau konsepnya teman-teman pinjam uang, ya. Ini kebalikannya dari kalau teman-teman menerima uangnya. Ini kalau teman-teman pinjam uang, konsepnya lebih baik teman-teman menerima 10 juta sekarang, terus kemudian bayarnya nanti. Ya, ini beda ya. Kalau teman-teman minjemnya ya, kalau tadi kan teman-teman dikasih uang ya, dikasih pilihan 10 juta sekarang atau 10 juta 1 tahun lagi nih ya, gitu. Nah ini yang kedua ini adalah teman-teman dipinjemin. Jadi teman-teman minjem 10 juta itu lebih baik teman-teman terima sekarang daripada 1 tahun lagi. Nah bayarnya gimana? Bayarnya lebih baik 1 tahun lagi. Karena teman-teman sudah menerima manfaat 10 juta itu sekarang. Mungkin 10 juta itu bisa untuk tambahan modal gitu ya, untuk modal kerja, akhirnya 1 tahun mendatang uang itu menjadi lebih banyak. Seperti itu. Nah itu untuk konsep dasar dari time value of money. Terus selanjutnya ini ada rumus dari nilai waktu yang akan datang atau biasa disebut future value. Rumusnya adalah FC sama dengan PV dikalikan 1 dalam kurung 1 plus I pangkat N. Ini biasanya ada yang menggunakan rumus seperti di buku itu, saya lihat NT gitu ya. NT sama dengan C dikali 1 plus R pangkat N gitu ya. Itu sebetulnya sama saja, tapi saya menggunakan rumus ini supaya teman-teman itu mudah memahami gitu ya. Jadi supaya teman-teman mudah memahami dan mudah mencerna rumus, dan insya Allah bisa hafal di luar kepala gitu ya. Jadi intinya sama saja, yang penting variabel-variabelnya ini tetap posisinya tidak diubah-ubah ya. Nah, EV itu apa? EV itu adalah nilai uang pada saat tertentu di masa depan. Kemudian untuk PV itu adalah nilai uang saat ini. I itu adalah tingkat bunganya, dan N adalah periode bunga. Jadi kalau teman-teman nanti rumusnya ada yang R, ada yang I, jangan bingung ya, itu sama aja. Nah, jadi rumusnya nilai yang akan datang adalah FV sama dengan PV dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N. Nah, untuk nilai yang akan datang, kita berikan suatu contoh soal. Uang yang diterima ya, ini kita berikan contoh uang 1 juta rupiah ditabung dengan tingkat bunga 15% per tahun misalnya. Jadi kita ada uang 1 juta rupiah ditabung dengan tingkat bunga 15% per tahun. Itu nanti setelah 1 tahun uang tersebut akan menjadi berapa? Nah, kita balik lagi ke rumus yang tadi, yaitu FV sama dengan PV ya, PV-nya itu 1 juta ini dikalikan dengan dalam kurung 1 plus 0,15 itu I-nya tadi, terus N-nya nggak perlu ditulis karena N itu pangkat 1 kan, karena 1 tahun, jadi nggak perlu ditulis, langsung saja 1 juta dikalikan dengan 1 plus 0,15 sama dengan 1 juta 150 ribu gitu ya. Nah gimana kalau 2 tahun? Kalau 2 tahun baru dipangkatkan 2, jadi N-nya tadi difungsikan dipangkatkan 2, hasilnya 1.322.500 dan seterusnya. Nah, mudah ya untuk nilai waktu dari uang yang akan datang. Nah ini gimana kalau uangnya tidak dibayarkan cuma sekali dalam setahun? Ini ada beberapa kali pembayaran. Misalkan uang 1 juta ditabung dengan tingkat bunga 15% per 6 bulan, 3 bulan, dan setiap bulan. Nah, bunga dibayarkan 1 tahun 2 kali, uang tersebut akan menjadi berapa? Nah, kalau dibayarkan 2 kali, berarti rumusnya yang tadinya I nanti dibagi dengan M ya, dibagi dengan M terus dipangkatkan M kali N. M itu apa? Pembagian bunganya tadi ya, yang tidak 1 tahun sekali, jadi 1 tahun 2 kali ya. Jadi kalau 1 tahun 2 kali kan per 6 bulan sekali. Jadi rumusnya jadi 1 juta dikalikan dengan 1 plus 0,15 dibagi 2 dipangkatkan 2 kalikan 1. Jawabannya 1.155.625. Terus gimana kalau dibayarkan 4 kali dalam tahun? Nah, tinggal dibagi aja, dibagi 4, terus di atasnya dikalikan 4 pangkatnya. Ya, pangkatnya didapatkan 4 kali 1. Hasilnya 1.168.650.
Kalau setahun dibagikan setiap bulan berarti kan 12 kali. Tapi ini dibagi 12, I-nya tadi dibagi 15 ya. Maaf, I-nya dibagi 12, kemudian dipangkatkan 12 kali 1. Hasilnya 1.160.187. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat semakin sering bunganya itu diberikan, ya semakin banyak kita menerima bunga dalam setahun, uang kita itu semakin besar yang akan kita terima dalam 1 tahun mendatang. Ya seperti itu. Jadi kalau kita menabung dengan tingkat bunga 15% setahun, kalau dibayarkan 2 kali, 4 kali, bahkan 12 kali, itu hasilnya jauh lebih tinggi yang pembayaran bunganya lebih sering, gitu ya intinya, supaya teman-teman mudah memahami. Nah, sekarang kebalikannya dari FV tadi. Sekarang adalah PV atau present value. Kalau present value itu rumusnya adalah PV sama dengan FV dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Jadi kalau tadi itu kita kalikan, kalau masa mendatang itu kita kalikan. Tapi kalau disekarangkan itu dibagi ya. Jadi kalau kita sekarangkan itu kita bagi. Itu lebih mudah menurut saya rumusnya. Jadi PV sama dengan FV dibagi dengan 1 plus I pangkat M. Itu adalah rumus nilai dari sekarang. Nah, nilai uang sekarang. Nah, kemudian contohnya ini, Budi akan menerima uang 1.150.000 1 tahun yang akan datang. Tingkat bunga relevannya adalah 15%. Nilai sekarang atau PV-nya adalah, nah PV-nya adalah PV sama dengan FV-nya tadi, 1.150.000 dibagi dengan 1 plus 0,15, jawabannya 1 juta. Ya, ini kalau dikembalikan ke present value-nya. Nah, gimana kalau pembagian bunganya tidak sekali dalam setahun seperti tadi ya, tinggal di I-nya tadi tinggal dibagi dengan M, terus pangkatnya M kali N, gitu ya. Itu untuk rumus nilai sekarang. Jadi perlu saya tetap tegas, kalau nilai sekarang itu dibagi, kalau nilai yang akan datang itu dikali. Ya, itu rumus kuncinya. Kalau sekarang dibagi, nilai yang akan datang adalah dikali. Nah, oke. Ini sekalian langsung masuk ke latihan soal. Ini latihan soal ini saya berikan untuk tambahan teman-teman diskusi di ruang diskusi e-learning untuk menambah wawasan dan ilmu teman-teman dalam time value of money ini ya. Jadi di sini ada latihan soal, silahkan dikerjakan juga. Yang pertama ini, Budi menabung saat ini sebesar 1 juta dan memperoleh bunga sebesar 10% per tahun, tetapi bunga tersebut dibayarkan secara triwulanan. Berapa jumlah uang Budi pada akhir tahun jika bunganya ditabungkan kembali? Kemudian berapa jumlah uangnya pada akhir tahun jika bunga tersebut hanya diterima sekali dalam setahun? Nah, ini silahkan didiskusikan di kolom diskusi e-learning ya. Jadi silakan tidak hanya sekedar mengerjakan yang ada di soal yang sudah tertera di e-learning, tapi juga ditambah dengan latihan soal ini, supaya nanti tidak selalu jawabannya sama dengan teman-temannya ya. Harapan saya seperti itu, supaya teman-teman juga menambah wawasan dan keilmuannya. Nah, ini untuk latihan yang kedua. Kusuma saat ini memiliki uang sejumlah 40 juta. Jika negaranya dimungkinkan mengalami inflasi keuangan sebesar 25%, berapakah nilai waktu uang dari Kusuma setelah melewati inflasi selama setahun? Nah, ini ada dua contoh soal untuk latihan teman-teman di sesi diskusi pertama ini. Silahkan bisa dikerjakan juga dan dikumpulkan pada form diskusi sesi pertama. Mungkin itu saja. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui chat WA atau email, atau mungkin bisa melalui chatbot di e-learning Universitas Terbuka. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kalau mungkin masih ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf, dan mungkin ada kesalahan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jadilah mahasiswa hebat.